Aneh gak? Si orang biasanya beli saham pas lagi rame-ramenya naik, tapi pas saham turun dan lagi diskon besar, malah panik jual. Di video ini kita akan bahas tuntas kenapa investor sering banget salah timing. Dan ini bukan karena mereka nggak ngerti, tapi karena jebakan psikologi. Selamat datang kembali di Kota Kasu. Ini adalah Sekolah Saham episode ke-14. Hari ini kita akan bedah mental game seorang investor. Kenapa emosi seringkali jadi musuh terbesar kita dalam berinvestasi? Tapi sebelum kita lanjut ke materi, pastikan kamu sudah punya modul belajarnya ya, yaitu e-book Sistem Trading dari Kota Kasu yang bisa kamu pesan langsung di link deskripsi. Mari kita mulai dengan bagian pertama. Market itu mesin emosi. Saham itu bukan cuma sekadar angka yang naik turun di layar. Pasar saham itu digerakkan oleh emosi manusia. Ada rasa takut, keserakahan, kepanikan, sampai euforia yang berlebihan. Harga saham seringkali bergerak liar, bukan karena fundamental perusahaannya tiba-tiba berubah drastis, tapi karena sentimen atau emosi massal yang sedang terjadi. Ada analogi terkenal dari Benjamin Graham yang bilang, dalam jangka pendek, pasar itu seperti mesin voting, di mana popularitas dan sentimen mendominasi. Tapi dalam jangka panjang, pasar itu seperti mesin timbang yang akan menilai bobot atau nilai asli dari sebuah perusahaan. Jadi, gejolak harian itu seringkali cuma kebisingan emosi, bukan cerminan nilai sejati. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua. 3 emosi paling mematikan dalam investasi saham. Yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO ini adalah rasa takut ketinggalan kereta. Biasanya ini terjadi saat sebuah saham sedang naik gila-gilaan. Semua orang di media sosial ngomongin saham itu. Grup WhatsApp kamu jadi super ramai. Investor pemula langsung berpikir, wah, ini kesempatan. Gue harus masuk sekarang juga. Kalau enggak nanti ketinggalan cuan. Padahal, momen seperti ini justru seringkali menjadi puncak distribusi, di mana para investor besar mulai jualan ke investor retail yang telat masuk karena FOMO. Emosi mematikan kedua adalah panic selling. Ini kebalikannya FOMO. Saat pasar baru turun sedikit, atau saham yang dipegang koreksi beberapa persen, investor pemula langsung panik dan jual rugi. Kenapa? Karena secara psikologis, otak manusia merasakan sakit karena kerugian 2 kali lebih kuat dibandingkan rasa senang karena keuntungan dengan nominal yang sama. Fenomena ini disebut loss aversion. Kita lebih takut kehilangan uang 100.000 daripada merasa senang mendapatkan uang 100.000. Padahal investor sukses seperti Warren Buffett justru memanfaatkan momen panik ini untuk membeli saham bagus dengan harga diskon. Mereka membeli saat orang lain ketakutan. Emosi ketiga adalah greed atau keserakahan. Misalkan, kamu punya saham yang sudah profit 30%. Rencana awal mungkin mau take profit, tapi karena serakah, kamu berpikir, tahan dulu siapa tahu bisa naik sampai 300%. Apa yang terjadi kemudian? Harga sahamnya berbalik arah, turun drastis, profit yang sudah di tangan hilang begitu saja, dan akhirnya saham kamu jadi nyangkut di harga tinggi. Keserakahan membuat kita lupa dengan rencana awal, lupa untuk disiplin, take profit, dan akhirnya malah merugikan diri sendiri. Ingat, babi yang serakah akan disembelih di pasar. Lalu, kenapa investor retail hampir selalu salah timing? Ini terjadi karena psikologi massal yang sudah kita bahas tadi. Saat harga naik, orang-orang merasa aman, optimis, dan akhirnya berani membeli di harga yang sudah mahal. Sebaliknya, saat harga turun, orang-orang menjadi takut, pesimis,
dan akhirnya menjual di harga yang sudah murah. Pola ini terus berulang. Retail selalu membeli saat pasar sedang euforia dan menjual saat pasar sedang panik. Bandar atau smart money melakukan hal yang sebaliknya. Mereka mengakumulasi atau membeli saat retail sedang ketakutan dan menjual sahamnya. Lalu mereka mendistribusikan atau menjual saat retail sedang serakah dan berebut membeli di harga puncak. Mereka memanfaatkan emosi kita. Nah, pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara mengalahkan emosi-emosi ini? Pertama, dan ini yang paling penting, kamu harus punya trading plan sebelum masuk ke pasar. Sebelum menekan tombol buy, kamu harus sudah tahu persis di harga berapa kamu akan cut loss jika analisa salah, dan di harga berapa kamu akan take profit jika analisa benar. Dengan punya rencana yang jelas, kamu tidak akan membuat keputusan berdasarkan emosi sesaat. Kamu hanya perlu mengeksekusi rencana yang sudah dibuat dengan kepala dingin. Kedua, fokuslah pada fundamental perusahaan, bukan pada noise atau gejolak harga harian. Kalau kamu yakin sudah membeli saham dari perusahaan yang bagus, sehat secara finansial, dan punya prospek cerah, kamu tidak perlu panik setiap kali melihat candle merah muncul di chart. Fluktuasi jangka pendek itu wajar. Yang penting adalah gambaran besarnya. Ketiga, jangan terlalu sering melihat chart atau mengecek harga portofolio kamu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi bagi pemula, semakin sering kamu mengecek harga, semakin besar kemungkinan kamu akan stres dan membuat keputusan impulsif. Cek portofolio kamu secara berkala saja. Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Tergantung strategi investasimu. Biarkan investasimu bekerja untukmu. Keempat, gunakan strategi yang membuat mentalmu lebih stabil. Misalnya, dengan mencicil pembelian atau dollar cost averaging, melakukan diversifikasi ke beberapa saham atau sektor, dan jangan pernah all in atau menaruh semua uangmu di satu saham saja. Dengan menyebar risiko dan membeli secara bertahap, kamu akan jauh lebih tenang menghadapi volatilitas pasar. Ingat, tujuan utama seorang investor bukanlah menjadi kaya dalam semalam. Tujuan kita adalah untuk konsisten, bertahan di pasar, dan membiarkan kekuatan compounding bekerja selama bertahun-tahun. Pasar saham itu adalah sebuah maraton, bukan sprint. Kamu tidak perlu menjadi yang tercepat. Kamu hanya perlu terus berlari sampai garis finish. Musuh terbesar seorang investor itu bukanlah market yang turun, bukan bandar atau saham yang jelek. Musuh terbesar kita ada di dalam diri kita sendiri. FOMO, panik, dan keserakahan. Pada akhirnya yang akan menang di pasar saham bukanlah orang yang paling pintar menganalisa, tapi orang yang paling disiplin dengan rencana dan emosinya. Di episode berikutnya, kita akan membahas salah satu strategi paling powerful dan cocok banget untuk pemula yang tidak mau ribet menganalisa chart setiap hari. Kita akan bahas tuntas tentang dollar cost averaging atau DCA, sebuah cara investasi saham yang dianggap paling aman dan santai untuk pemula. Jangan sampai ketinggalan ya. Thanks sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk menjaga kewarasan kita dalam berinvestasi. Salam cuan waras dari Kota Kasu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.